Assalamualaikum, resep kali ini kita membuat roti manis gurih. Untuk tampilan ini sangat cantik dan sangat menarik ya teman-teman. Bagaimana cara membuatnya dan bahan-bahannya apa saja, tonton videonya sampai selesai. Langkah pertama, siapkan wadah, lalu masukkan 300 gram tepung protein tinggi. Di sini saya memakai merek Cakra Kembar ya. 45 gram gula pasir, 4 gram ragi instan atau 1 sendok teh lebih sedikit ya, 2 sendok makan susu bubuk untuk merek bebas, 1/4 sendok teh bread improver atau pelumbut roti. Ini boleh dipakai atau boleh di skip ya. Untuk bahan kering diaduk terlebih dahulu hingga tercampur merata. Jika sudah, tambahkan 1 butir telur utuh, kira-kira timbangannya 55 gram lebih ya. Lanjut ini diaduk, lalu tambahkan air dingin. Boleh memakai susu cair ya, di sini saya memakai air dingin 150 ml, tapi ini dimasukkan secara bertahap. Sambil diaduk supaya kita tahu konsistensi adonannya seperti apa. Terkadang tepung yang kita pakai itu kelembapannya beda-beda ya teman-teman. Masukkan kembali sisa air, ini masih saya sisain. Kita aduk kembali hingga menggumpal. Ini terlihat masih kering. Masukkan semua airnya, jadi total air tadi 150 ml ya. Kita aduk kembali. Ini sudah terlihat menggumpal dan ini sudah cukup ya. Lalu masukkan margarinnya, ini 30 gram, setengah sendok teh garam, tapi tidak terlalu penuh ya teman-teman untuk garamnya. Ini akan saya lanjut uleni menggunakan mixer menggunakan speed paling rendah atau speed 1 sampai semuanya tercampur merata atau setengah kalis. Nah, ini sudah mulai tercampur merata seperti ini, dan ini kita naikkan speednya menjadi speed 3 atau speed maksimal. Ini sudah terlihat ya teman-teman ya, sudah mulai licin. Jika sudah seperti ini, kita matikan mixernya. Lanjut kita tes. Nah, untuk memastikan ini sudah kalis atau belum, ini kita ambil, kita bentangkan seperti ini. Ini sudah membentuk lapisan tipis seperti ini ya teman-teman. Ini tandanya sudah kalis. Lanjut ini dipindahkan ke alas datar. Untuk alasnya diolesi sedikit margarin supaya tidak lengket ya. Lalu pindahkan adonannya. Lanjut ini dibulatkan. Ini memang agak lengket banget ya teman-teman, tapi nggak apa-apa. Sebelum dipotong-potong, ini akan saya timbang terlebih dahulu biar tahu untuk beratnya. Ternyata beratnya 635 gram. Ini saya bagi menjadi 10 bagian. Jadi di masing-masing timbangan atau masing-masing dough kurang lebih 63 gram. Kita sisihkan, lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Nah, ini sudah selesai ditimbang. Lanjut ini dibentuk atau di rounding, dibulat-bulatkan seperti ini ya. Nah, lakukan hal yang sama sampai semua selesai. Nah, ini sudah selesai dibentuk. Lanjut ini diistirahatkan
kurang lebih 15 menit atau sampai 20 menit sampai adonannya rileks saja ya. Jangan lupa ditutup dengan lap bersih atau plastik bersih. Nah ini dia ya teman-teman, setelah 20 menit ini dia rotinya sudah lentur. Lanjut ini akan saya bentuk kembali dan saya bagi menjadi beberapa bagian. Sebagi menjadi 5 bagian, masing-masing timbangannya 12 gram. Lanjut ini kita bentuk kembali. Ini agak lengket ya teman-teman. Kalau emang lengket kita tambahkan margarin untuk tangan. Nah kurang lebih seperti ini ya. Nah ini dia hasilnya. Lanjut kita letakkan di atas cup roti seperti ini. Nah, dan untuk sisanya jangan lupa ditutupi dengan plastik ya, supaya adonannya tidak kering. Nah kira-kira seperti ini ya teman-teman, karena ini cupnya ukurannya kecil. Dan untuk cup berikutnya ini ukurannya besar, ini kita isi 5. Nah kira-kira seperti ini ya teman-teman. Lalu kita beri sosis. Tengahnya ini menggunakan sosis besar atau sosis jumbo seperti ini. Dan untuk bagian tengahnya boleh diselipkan keju seperti ini ya teman-teman, opsional saja. Kalau ada teman-teman bisa memakai keju mozzarella. Ini kita sisihkan terlebih dahulu, kita lanjut untuk menyelesaikan semuanya. Nah ini dia ya teman-teman, untuk semua rotinya sudah selesai semua dibentuk dan diletakkan di dalam cup. Jadinya 11 cup seperti ini ya. Karena ini cupnya kecil, seharusnya menjadi 10. Lanjut ini di propping atau diistirahatkan kurang lebih 60 menit atau 1 jam, atau sampai adonannya mengembang 2 kali lipat. Nah ini dia ya teman-teman, setelah kurang lebih 40 menit, karena ini tadi sudah lama atau prosesnya itu agak lama, jadi ini sudah mengembang 2 kali lipat. Ini akan saya panggang. Sebelum dipanggang, kita olesi dengan susu cair, bisa juga menggunakan kuning telur ya. Di sini saya memakai susu cair seperti ini. Ini kita olesi secara merata. Ini saya olesi 4 terlebih dahulu karena ovennya kecil. Ternyata ini muatnya 5 ya teman-teman. Selanjutnya ini akan saya panggang. Dan di sini ovennya juga sudah panas di suhu 175 derajat, dan itu rotinya sudah saya masukin ya teman-teman. Saya panggang di api besar di rak bawah kurang lebih 3 menit. Setelah kurang lebih 3 menit di rak bawah, ini saya pindahkan di rak paling atas, dan bagian atasnya tutupnya dibuka ya teman-teman ya. Ini kurang lebih 6 menit sampai 7 menit atau sampai rotinya matang, menyesuaikan dengan suhu oven masing-masing ya. Setelah 7 menit ini dia rotinya sudah matang. Nah ini dia rotinya, sudah saya letakkan di atas cooling rack seperti ini. Selagi masih panas kita olesi margarin atau butter ya, supaya rotinya tidak mengeras. Tadi yang ini agak gosong karena nempel di bagian dinding ovennya. Nah ini dia ya teman-teman, untuk rotinya sudah matang semua. Dan untuk yang terakhir ini agak eksotis karena lupa ngecilin apinya. Tuh, ini lembut banget. Ini bisa diberi isian ataupun dimakan seperti ini saja sudah enak ya. Bisa teman-teman isi dengan selai coklat. Ini coba saya cicipin ya, teman-teman bisa lihat ya, ini seratnya ya.
Ini lembut banget. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa dijadikan ide jualan ataupun sekedar untuk cemilan sehari-hari, teman ngopi atau ngeteh ya bersama keluarga. Selamat mencoba, semoga videonya bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata dan terima kasih buat teman-teman yang sudah support channel ini. Insya Allah ketemu kembali di next video. Wassalamualaikum.